biasanya kayak minggu lalu ya. Jadi judul layanan saya hari ini cara mengendalikan emosi. Apa? Cara mengendalikan emosi. Jadi setelah tadi mempelajari cara mengendalikan emosi, dan memang kami berada di dari cara mengendalikan emosi, macam-macam emosi, setelah jenis-jenis emosi. Sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Siapa yang mau berdoa? Ya, kita akan tampilkan coba dibaca. Cara mengendalikan emosi. Cara mengendalikan emosi. Apa itu emosi? Ada yang tahu emosi itu apa? Ada. Ya, apa lagi? Apa Pak? Apa lagi? Marah, sedih, kesal, ya, menangis. Yuk kita akan lihat pengertian dari emosi. Kata emosi berasal dari bahasa Prancis. Emotion yang berasal dari kata emover yang berarti kegembiraan. Emosi juga berasal dari bahasa Latin yang berarti luar dan movere yang berarti bergerak. Dengan kata lain, emosi adalah hasil dari reaksi tubuh dalam menghadapi situasi tertentu. Jadi ada biasanya orang yang menganggap emosi, jangan menganggap emosi, jangan sentimental. Jadi banyak macam-macam emosi ya, pemikirannya nangis, sedih. Jadi emosi itu bukan hanya marah. Kita akan melihat jenis-jenis emosi. Yang pertama, emosi yang berkaitan dengan perasaan. Misalnya dingin, panas, hangat, dan sejuk, dan sebagainya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor fisik di luar individu, misalnya cuaca, kondisi ruangan, dan di tempat di mana individu itu berada. Jadi, emosi yang berkaitan dengan perasaan ini, misalnya perasaan dingin yang berhubungan dengan jasmania, jadi organ tubuh. Karena dingin, panas, hangat, sejuk itu adalah emosi yang berkaitan dengan perasaan atau secara jasmania. Yang kedua, emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis, misalnya sakit, meriang, dan sebagainya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor kesehatan. Jadi ada kali karena sakit, malasu, meriang, dan sebagainya, itu adalah emosi yang berkaitan dengan apa? Emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis. Yoyana
Saya masih Masaki, malas, sukarela, itu adalah emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis. Yang ketiga, macam-macam emosi. Apa satu macam-macam emosi ini nak? Apa lagi? Ya. Kita masuk ke pertama emosi marah. Ini itu sampai tadi. Ini titik pampang sengke. Tidak pernah marah siapa? Yang kita lihat emosi marah, seseorang yang marah terhadap orang lain disebabkan ia menganggap bahwa orang itu bersalah terhadap dirinya. Contohnya, Gaby sengkelako Gedalia, Gaby sengkelako Gedalia, tapi Gedalia ini tidak punya salah. Jatuh Gaby mendapatkan sengke Gedalia, atau membanting barang, memukul, bahkan membunuh. Contoh ya. Jadi sebenarnya sengke yang harus bisa dikendalikan. Jangan kayak teman-teman yang sengke dengan tidak datang di sekolah. Yang kedua, emosi sedih, duka, susah, dan pilu. Semua orang yang mengalami musibah pasti merasa sedih. Siapa di sini yang pernah mengalami musibah? Musibah contohnya ya banjir lahar, kehilangan harta, longsor. Nah, itu semua termasuk ke dalam emosi sedih, duka, susah, dan pilu. Siapa di sini yang pernah merasakan namanya kehilangan? Kehilangan nenek, ya, nenek kakak. Tadi saya pernah kehilangan apa? Itu adalah emosi sedih, duka, susah, dan pilu. Pasti semua orang pernah mengalami musibah pada emosi iri. Pasti baik-baik orang sering membandingkan keadaan dirinya dengan orang lain. Jika dirinya lebih rendah atau kurang dari orang yang dibandingkan, mengandung rasa iri. Emosi iri harus dapat dikendalikan dan diekspresikan secara positif. Ekspresi iri yang positif akan menimbulkan usaha dan emosi iri. Siapa bisa kasih kakak contoh emosi iri? Contoh iri kakak sama temannya apa? Iri karena tidak punya karya. Iri kepada siapa? Teman. Oh, iri kepada teman. Apa lagi contoh kecil? Apa? Dia tidak bermain sama teman. Contohnya, Gaby iri laku Ansel karena mau cewek Ansel. Contohnya Gaby iri kepada Jesslyn karena Jesslyn ini lebih pintar daripada Gaby. Jadi contohnya Gaby iri kepada Jesslyn karena Jesslyn lebih pintar daripada Gaby.
Makanya Gaby merasa dirinya itu paling rendah. Maka anak misalnya menarang luna aku tak bisa susi. Ya, jadi emosi ini sering membandingkan keadaan dirinya dengan orang lain. Jadi adik-adik tidak boleh membandingkan diri sendiri kepada orang lain. Contohnya, kakak Desti punya banyak barang. Dibanding saya tidak punya barang, kakak saya tidak boleh iri kepada Desti. Kakak Desti, ibu Desti. Yang berikut, emosi takut. Ekspresi dari rasa takut dapat berupa lari menjauh dari objek penyebab takut, rasa takut. Siapa di sini yang sering merasa takut? Rangga, takut karena apa? Billy, aku biasa minta takut. Takut karena apa? Setan. Gaby apa? Takut. Takut kepada orang tua karena tidak beringat apa? Takut karena dimarahi. Dimarahi karena kalau orang tua marah itu pasti ada sebabnya. Dia pakai dinding gede, sengke tomatona, tidak ada sebabnya. Sengke punya atau tomatona siapa? Apa? Saya punya mama aku biasa ya. Berapa? Coba diekspresikan. Apa yang mama punya sampai sengke? Lalu banyak kerek. Pas orang tua itu punya sebab, yang kesini itu orang tua pasti ada sebabnya. Mana biasa atau bapak aku? Orang itu tidak mau main karang. Gimana mama? Ngomongin? Ngomongin. Gimana mama? Beli? Pinjam kerek? Pantas saja orang tua marah karena pas rumah bonging kok. Baru kamu baru SD mendidik kok. Jadi pantaslah orang tua marah karena lampu. Terus yang berikut emosi cinta. Contoh dari ekspresi cinta adalah kisah remaja yang menjadi asmara. Siapa di sini yang sudah punya pacar? Siapa yang mau punya pacar? Semua orang harus dapat mengendalikan emosi. Emosi yang tidak dapat dikendalikan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi adik-adik, jangan emosi harus bisa dikendalikan. Jangan tidak bisa dikendalikan toh dapat merugikan diri sendiri. Terus cara mengendalikan emosi. Yang pertama, setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat. Jadi, setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat. Contohnya bagaimana?
Jesslyn. Contohnya bagaimana setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat. Contoh tindakan harus didasarkan pada akal sehat. Jadi kalau semua tindakan dan bertindak kami berpikir dulu harus didasarkan pada akal sehat. Kemudian bertindak kami harus berpikir dulu apakah itu baik atau Tidak. yang kedua, berpikir tentang akibat negatif yang mungkin terjadi. Ya contoh begini, dan kalau kalian mau bertindak harus dipikir dulu apakah itu baik atau Tidak. terus yang ketiga, berusaha untuk memaafkan kesalahan. Siapa di sini yang tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain? Contoh ini. Apa kesalahan orang lain kenapa tidak bisa dimaafkan? Apa? Tinggal beli oh. Jadi tidak bisa memaafkan. Kenapa tidak bisa dimaafkan? Apakah dia terlalu benamu atau terlalu sakit kah? Sekali. Ansel tidak boleh makan temannya. Siapa lagi? William tidak bisa memaafkan orang lain. Kesalahan apa mungkin? Kesalahan seperti apa, Willy? Sakit sekali. Tidak bisa dimaafkan. Tidak bisa melupakan. Tidak bisa dimaafkan. Tidak bisa dimaafkan. Masih berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain. Jadi adik-adik, jangan bersalah kalau kita harus bisa memaafkan. Dengan Tuhan saja bisa memaafkan, masa kita manusia tidak bisa. Ansel tidak boleh lagi menyakiti temannya, deh. Bisa jadi. Randy tidak boleh lagi menyakiti temannya, deh. Bisa janji. Jangan. Ini salah. Jadi Willy salah. Randy. Willy salah. Randy yang mana beda-beda perkoaan soal yang temannya. Melapor. Randy sama Willy bisa dimaafkan temannya toh? Tidak bisa. Orang sudah beda-beda. Coba dipraktekkan. Bercanda temanmu itu bercanda toh? Bercanda toh? Bercanda atau memang betulan? Ya kalau kan mendidik dia tidak bisa karena bisa dikasih bawa SMA bikin dapat atau di kuliah. Kan per orang itu jangan nakal ke sholat pasti ada sebabnya. Oh tidak dengar. Jadi kesimpulan dari materi kakak hari ini, siapa yang bisa bacakan? Atau semua? 1, 2, 3. Pada dasarnya emosi adalah dorongan untuk bertindak. Reaksi terhadap satu dari dua hak dalam diri individu. Sebagai contoh, emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang sehingga secara fisiologi terlihat tertawa. Emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis. Orang-orang sering menganggap bahwa emosi hanya berkaitan
berkaitan dengan penggunaan kata saja. Padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Sekali lagi, emosi adalah reaksi tubuh untuk menghadapi situasi tertentu. Situasi yang dihadapi di sini mencakup emosi marah, malu, bahagia, takut, dan biasa jadi. Jadi adik-adik, ada orang biasa menganggap kalau emosi itu teman-teman sama emosi kayak sengkeng. Jadi macam-macam emosi itu ada emosi marah, mau, bahagia, takut, dan sedih. Ya. Sebelum kita lanjut, kita main dulu sedikit. Silakan berdiri. Nama gamesnya itu game 1, 2, 3, 4, 5. Jadi game tepuk 1 susah, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Salah, tepuk 4. Salah, salah. Ambil dulu, tepuk 4. Nah. Tepuk 4. Nah. Nah. Tepuk 5. Kalau tepuk 5 jangan dulu ya. Kalau tepuk 5. Ini kita tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, 5, tepuk 3, tepuk 5, tepuk 5. Tepuk 5. Begini. Tepuk 5. Ini masalah. Tepuk 2. Tepuk 4. 4. Selesai. Tepuk 4. Ada masalah. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 5. Tidak serempak. Tepuk 5. Mulai serempak. Tepuk 5. Jadi setelah kalian memperhatikan materinya, materiku kakak akan bertanya tentang siapapun yang mau menjadi pendapatannya. Apa tulisannya emosi? Sedih. Berdiri, berdiri, bisa. Usai. Sedih. Nah, Marah. nah, apa lagi? Karena sedih dan nangis. Apa lagi ya? Nangis. Nah, apa lagi? Rindu. Nah, apa lagi? Terus yang kedua, siapa yang bisa jelaskan jenis-jenis emosi? Apa sih yang ada jenis-jenis? Marah. Kesal. Sedih. Jenis-jenis emosi. Jangan samakan jenis-jenis dengan macam-macam, beda. Yang jenis-jenis yang berkaitan dengan ya apa? Iri. Berdiri. Iri. Apa tulisan iri?
Emosi sendiri apa lagi? Sini Nah, apa lagi? Duka. Duka. Ya. Duka. Yang pertama, emosi yang berkaitan dengan perasaan atau yang berhubungan dengan syarat-syarat biasanya. Bagaimana tadi itu yang dikatakan emosi yang berkaitan dengan perasaan atau syarat-syarat biasanya. Dingin, panas. Ya, dingin, panas, sejuk, apa lagi? Dan sebagainya. Dingin, sebagainya, apa tuh dan sebagainya? Kalau siapa? Yang kedua, emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis. Siapa yang bisa jelaskan apa itu? Sakit. Ya, misalnya sakit, Panas. Benang. Dingin. yang berikut, siapa yang bisa sebutkan cara mengendalikan emosi? Berdiri. Cara mengendalikan emosi. Ya, memaafkan sesama teman. Apa lagi? Tidak marah. Apa lagi? Tidak mudah marah. Itu yang kalau bertindak dia harus bertindak itu apa? Masuk dibahaskan. Bagaimana dibahaskan itu? Memaafkan. Nah, memaafkan apa lagi? Yang pertama, setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat. Yang kedua, berpikir tenang akibat negatif yang mungkin terjadi. Jadi, dia bertindak dia harus berpikir kalau manusia melakukan berbuat atau Iya. ya demikianlah materinya kakak minggu depan. Saya akan masuk lagi dengan materi yang baru. Jadi minggu depan yang memperhatikan doang dengan dia. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Sebelum kita akhiri, ada yang mungkin kita dalam doa. Muslim. Tapi, lu boleh kok. Masih kok yang masih kok. Enggak. Terima kasih.